Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, Ia memilih 12 murid yang selalu bersama-sama dengan Dia. Ia mengajarkan mereka tentang kerajaan surga dan melibatkan mereka dalam pelayanannya selama 3,5 tahun di dunia ini. Ia mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin gereja di kemudian hari ketika kelak Ia telah naik ke surga. Karena itu, pelajari kehidupan 12 murid Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sangat menarik, termasuk kisah pelayanan dan kematian mereka yang kebanyakan tidak dicatat di Alkitab, tetapi kita dapatkan dari tulisan bapak-bapak gereja dan tradisi gereja turun-temurun. Berikut kisah kehidupan ke-12 murid Tuhan Yesus. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang paling banyak disebutkan di Alkitab dan menjadi pemimpin dan juru bicara tidak resmi dari murid-muridnya yang lain. Nama asli Petrus adalah Simeon, nama Aram yang berasal dari kata Simon yang artinya mendengar. Bentuk Yunani Simeon adalah Simon. Ia pertama kali diperkenalkan oleh Andreas, saudaranya, kepada Tuhan Yesus. Kemudian ia dipanggil menjadi murid ketika ia sedang menjala ikan. Matius 4 ayat 18-19. Tuhan Yesus memberi Petrus nama baru Kefa atau Kefas, yang dalam bahasa Yunani disebut Petros atau Petrus. Yohanes 1 ayat 41-42. Kefas dan Petrus mempunyai arti yang sama, yakni batu karang. Pemberian nama baru ini menyiratkan pribadi dan kepemimpinan Petrus atas murid-murid lain dan atas segala gerejanya yang kelak yang diteguhkannya kembali. Petrus adalah salah satu murid terdekat Tuhan Yesus bersama Yakobus dan Yohanes. Mereka bertiga sering ia libatkan dalam peristiwa-peristiwa penting tanpa kehadiran 9 murid lainnya. Misalnya ketika ia dimuliakan di atas gunung dan ketika ia berdoa di Getsemani. Sebenarnya Petrus adalah seorang yang latah, cepat bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Puncak kelatahan Petrus adalah ketika ia bersumpah dengan tegas di hadapan Tuhan Yesus bahwa ia bersedia mati bersamanya, tapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, ia menyangkalnya sebanyak 3 kali. Namun setelah kebangkitannya, Petrus dikunjungi secara khusus oleh Tuhan Yesus. Lukas 24 ayat 34. Kemudian ia memulihkan kembali panggilan Petrus dan memberinya tugas untuk mengembalakan domba-dombanya. Yohanes 21 ayat 15-19. Kepemimpinan Petrus atas murid-murid lain dan gereja mula-mula semakin nyata ketika Tuhan Yesus telah naik ke surga. Petruslah yang memimpin 120 orang murid yang berdoa menantikan turunnya Roh Kudus dan berinisiatif untuk memilih pengganti Yudas Iskariot yang berkhianat. Kisah Para Rasul 1 ayat 12-22. Dan ketika terjadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, dialah yang tampil berkhotbah di hadapan orang-orang Yahudi sehingga 3.000 orang bertobat. Kisah Para Rasul 2 ayat 14-40. Petrus sering melakukan pelayanan ke kota-kota lain di luar Yerusalem. Ia pergi ke Lida dan Yope. Kisah Para Rasul 9 ayat 32-43. Hampir bisa dipastikan bahwa Petrus juga pergi ke kota Roma, pusat kekaisaran Romawi, dan tradisi mengatakan bahwa di kota Roma ia meninggal bersama Paulus pada masa penganiayaan Kaisar Nero. Dikatakan bahwa ia disalibkan secara terbalik dengan kepala di bawah atas permintaannya sendiri, sebab ia merasa tidak layak disalibkan dengan kepala di atas seperti gurunya Tuhan Yesus. Kuat dugaan bahwa makam Petrus terdapat di dasar gedung gereja Basilika di kota Roma, Vatikan, gereja terbesar di dunia dan pusat gereja Katolik. Petrus meninggalkan warisan berupa kitab suci, yakni surat 1 Petrus dan 2 Petrus, yang diduga kuat ditulisnya dari kota Roma. Selain itu, menurut tradisi dan penelitian para pakar Alkitab, pengaruh Petrus juga sangat kuat di dalam penulisan kitab Injil Markus. Andreas adalah saudara Petrus. Arti namanya dalam bahasa Yunani
Andreas adalah jantan. Andreas adalah murid pertama Tuhan Yesus. Sebelumnya ia adalah murid Yohanes Pembaptis. Kepadanya Yohanes Pembaptis memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah. Kemudian ia mengikut Tuhan Yesus dan membawa Petrus kepadanya. Yohanes 1 ayat 35-40. Setelah itu bersama-sama dengan Petrus ia dipanggil menjadi murid sepenuhnya. Matius 4 ayat 18-19. Andreas berasal dari Betsaida, Yohanes 1 ayat 44. Namun selanjutnya tinggal bersama Petrus di Kapernaum sebagai penjala ikan, Markus 1 ayat 29. Andreas dikenal sebagai penginjil mula-mula. Selain membawa Petrus kepada Tuhan Yesus yang kelak menjadi pemimpin terkemuka di jemaat Kristen mula-mula, Andreas juga membawa kepada Tuhan Yesus seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Yohanes 6 ayat 8-9. Menurut tradisi, Andreas menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di Skitia, bagian utara Laut Hitam. Tetapi sebuah buku kecil berjudul Acts of Andrew, kemungkinan ditulis tahun 260 Masehi, menceritakan bahwa ia memberitakan Injil terutama di daerah Makedonia dan mati martir di Patras, Yunani. Dikatakan bahwa Andreas disalibkan di kayu salib berbentuk huruf X, sebuah bentuk religius yang kini dikenal sebagai salib Andreas. Bangsa Skotlandia menjadikan salib Andreas ini sebagai lambang bendera negara mereka. Yakobus. Nama Yakobus berasal dari bahasa Yunani Lakobos yang diambil dari bahasa Ibrani Yakov dan Yakub, artinya penipu. Nama ayahnya adalah Zebedeus. Bersama saudaranya Yohanes, ia dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus ketika mereka sedang menjala ikan. Matius 4 ayat 21-22. Mungkin hal ini menunjukkan karakter mereka yang agresif dan berwatak keras. Salah satu bukti kekerasan watak mereka adalah tatkala mereka mengusulkan kemusnahan suatu desa di Samaria ketika menolak Tuhan Yesus melewati wilayah mereka dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Tetapi Tuhan Yesus menegur mereka atas hal ini. Lukas 9 ayat 51-56. Bersama Petrus dan Yohanes, Yakobus adalah murid terdekat Yesus, di mana hanya mereka bertiga yang diikutkan olehnya dalam beberapa peristiwa penting. Bersama saudaranya Yohanes, Yakobus meminta tempat duduk yang mulia dalam kerajaan Kristus kelak. Menjawab permintaan Yakobus dan Yohanes, Tuhan Yesus bertanya apakah mereka sanggup untuk meminum cawan yang harus diminumnya. Waktu mereka menjawab bahwa mereka dapat, Tuhan Yesus berkata bahwa mereka memang akan meminum cawan yang akan diminumnya. Namun hal duduk dalam kerajaannya akan diberikan oleh Bapanya sendiri, bukan olehnya. Jawaban Tuhan Yesus ini merupakan nubuatan akan kematian Yakobus kelak. Ia akan meminum cawan kematiannya. Hal ini digenapi ketika Raja Herodes membunuhnya dengan pedang. Para Rasul 12 ayat 2. Sekitar tahun 44 Masehi, Yakobus menjadi martir pertama dari 12 murid-murid Tuhan Yesus. Selain Yudas Iskariot, hanya kematian Yakobuslah yang dicatat di Alkitab. Namun di luar dari sifat Yakobus yang terkesan kurang berhikmat, Yakobus menyelesaikan panggilannya sebagai rasul dengan sangat baik.